bersyukur kepada Tuhan kita, boleh makan hidangan yang sangat nikmat buat jiwa kita. Heran ya, manusia itu kalau makan tidak enak langsung cemberut. Tapi untuk makanan, buat jiwanya sendiri seringkali tidak peduli apakah mau makan enak atau tidak. Nah, kita akan mendengarkan Pak Leo menjelaskan tentang bagaimana suatu perjanjian yang sangat indah itu bisa rusak. Siapkan baik-baik, walau teman-teman di rumah bisa tiduran santai, namun kita mengambil sikap menghormati firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan hari ini masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan yang akan kami sama-sama pelajari. Tuhan, kami mohon firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga firman itu boleh terus menuntun kami untuk kami boleh bertemu dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, seringkali ada banyak orang mengatakan bahwa orang yang kerohaniannya baik itu hidupnya akan selalu mengalami banyak mujizat yang dari Tuhan. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa ketika orang mengalami mujizat Tuhan, itu akan juga membuat dirinya menjadi orang yang bertobat. Nah, orang Israel adalah orang yang paling banyak mengalami mujizat Tuhan di dalam zaman Musa hidup. Bayangkan, di Mesir saja sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sudah melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu mendatangkan 10 tulah atas orang-orang Mesir. Setelah itu mereka juga masih mengalami mujizat yang luar biasa setelah keluar dari Mesir. Setelah menyeberangi Laut Merah, mereka melihat bagaimana Tuhan itu memimpin hidup mereka melalui tiang awan dan tiang api. Juga dikirimkan mana, yaitu roti yang datangnya dari Tuhan secara langsung. Juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan daging dari burung puyuh yang tidak pernah berhenti. Nah, tetapi apakah betul hal ini membuat orang Israel senantiasa hidup dalam pertobatan? Atau karena orang Israel sedang rohaninya baik? Mari kita pelajari dari cerita ini. Anak-anak sekalian, bangsa Israel pernah didatangi dan dikunjungi oleh Tuhan waktu memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Orang Israel saat itu ada di kaki Gunung Sinai, sedangkan Allah berada di Gunung Sinai. Orang Israel pernah berjanji setia untuk mematuhi seluruh aturan-aturan Tuhan, termasuk 10 perintah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi tidak lama dari orang-orang Israel ini mendapatkan perintah itu dan berjanji setia. Lebih kurang hampir mendekati 40 hari. Orang Israel mulai berubah setia. Mengapa? Karena waktu itu Musa sedang naik ke gunung Allah, yaitu Gunung Sinai atau Gunung Horeb, untuk mendengarkan suara Tuhan, yaitu perintah-perintah yang akan dilakukan atau aturan-aturan hidup untuk bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Musa hendak menuju ke tanah perjanjian itu. Nah, waktu itu orang Israel berpikir, kenapa Musa ini tidak datang-datang atau tidak turun dari Gunung Sinai? Karena orang Israel beranggapan adanya Musa yang memimpin mereka, juga Tuhan ada di situ. Artinya boleh dibilang bahwa Musa ini telah dijadikan Tuhan oleh orang-orang Israel. Nah, ketika itu maka orang Israel berkata kepada Harun agar Harun memberikan persetujuan
untuk membentuk satu ilah atau Allah dalam huruf kecil yang memimpin bangsa Israel yang dengan matanya boleh dilihat. Maka orang-orang Israel mendesak Harun untuk membuat Allah yang memimpin orang-orang Israel. Singkat cerita, maka Harun membentuk patung anak lembu emas itu dari perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan dari orang Israel. Setelah dikerjakan, patung itu terbentuk, maka orang-orang Israel sebagian besar menyerukan atau berteriak dengan mengatakan, "Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Wow, ini adalah satu perbuatan yang melawan daripada perintah yang sudah Tuhan berikan. Dan bagaimana dengan Harun? Harun ketika melihat anak lembu emas itu sudah jadi, maka Harun mendirikan satu mezbah di depan daripada patung itu. Dan Harun juga menyerukan, "Besok hari raya untuk Tuhan." Baik orang Israel, baik Harun sama-sama mengakui bahwa patung anak lembu emas itu adalah menjadi Tuhannya. Ini adalah satu perbuatan yang sangat bersalah kepada Tuhan. Karena Tuhan di dalam hukumnya pernah memberitahukan, jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung ataupun yang serupanya untuk disembah. Dan juga sebenarnya kalau kita pikir, orang-orang Israel maupun Harun telah menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Ini adalah satu perbuatan dosa yang besar. Bukankah orang Israel sudah setiap harinya mengalami mujizat Tuhan? Bahkan saat mereka berbuat dosa seperti itu, mereka juga mengalami mujizat Tuhan. Tiang awan selalu memimpin mereka. Tiang api selalu memimpin mereka. Mana itu juga hadir memeliharakan mereka. Burung puyuh juga menjadi makanan mereka. Tetapi mereka telah melanggar perintah Tuhan. Dan yang juga paling berat adalah bahwa mereka ini termasuk Harun telah merendahkan Tuhan. Karena Tuhan dianggap menjadi benda mati. Padahal Tuhan adalah pencipta. Ketika Tuhan melihat hal ini, maka Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa, pergilah, turunlah, karena bangsa Israel telah rusak tingkah lakunya, telah rusak perbuatannya. Mereka telah ingkar janji terhadap apa yang pernah diucapkan kepadaku." Nah, anak-anak sekalian, waktu seperti itu juga Musa diingatkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan juga Allah berkata kepada Musa bahwa orang-orang Israel yang seperti itu akan dibinasakan oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru dari keturunan Musa. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita melihat bahwa banyaknya mujizat yang dialami oleh seseorang tidak menjadikan orang tersebut selalu mau hidup bergaul dengan Tuhan, mau hidup menurut dengan Tuhan. Anak-anak, mari kita yang hidup di dalam zaman ini, sekalipun tidak pernah mengalami mujizat seperti orang Israel pernah mengalami di dalam zaman itu, mari kita selalu hidup taat kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang, tidak menjadi anak-anak yang dibinasakan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, Tuhan itu sungguh luar biasa. Jikalau Tuhan memakai Musa menjadi pengantara bagi orang Israel, Tuhan pun memberitahukan bahwa kalau orang Israel akan dibinasakan pun, Tuhan memberitahukannya kepada Musa. Sekali lagi, mari kita sama-sama untuk hidup selalu taat kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dibinasakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih kalau Tuhan telah memberitahukan kepada kami bahwa ketika kami melanggar akan perintah Tuhan, ketika kami berubah setia terhadap janji yang pernah kami ucapkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan murka, Tuhan akan marah atas kami, dan Tuhan akan membinasakan kami. Tuhan tolong dan kuatkan saya untuk senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kela nggak habis berpikir, kok bisa ya? Setiap orang Israel yang sejak lahir sudah menikmati manisnya perjanjian Tuhan, kenapa mau menurunkan posisi Allah yang letaknya di tempat tertinggi ke tempat yang sedemikian rendah, dan sampai mereka membuat bentuk Allah sesuai yang mereka sukai. Tapi pikir-pikir, orang di zaman sekarang juga banyak miripnya loh. Memang manusia mudah jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, kalau kita memiliki pengantara yang setia antara manusia berdosa dan Allah yang suci, harusnya kita tidak mungkin mau menurunkan posisi Allah. Untuk besok, baca dari Keluaran 32 ayat 11-35. Dadah.